Oke, semuanya kembali lagi di video YouTube Pro, dan di video kali ini topik kita kali ini adalah muscle soreness atau otot jarum lah. Yaitu lebih tepatnya apakah otot jarum atau muscle soreness itu sama dengan workout yang baik atau workout yang bekerja. Pertama-tama, apa itu muscle soreness? Muscle soreness atau dalam bahasa Jawanya kayaknya itu jarum, atau ya pokoknya intinya kalau misalnya Anda tahu kayak angkat beban atau misalnya Anda kayak bicep curl, kemudian bicep Anda itu kayak sakit, kayak kalau dipencet sakit atau kayak di flex sakit, yaitu namanya muscle soreness. Ya pasti Anda tahu lah maksud saya. Muscle soreness itu yang dimana ototnya itu sakit, ya sedikit sakit, atau kayak ototnya itu kayak rusak atau terdamage lah, kena damage gitu. Ya Anda pasti tahu lah maksud saya dari muscle soreness ini jika Anda itu latihan beban ya, atau angkat beban atau workout lah. Kemudian apa penyebab muscle soreness atau otot jarum tadi ya kalau bahasa Jawanya, kayaknya bahasa Jawa ya. Ya, jadi apa penyebab muscle soreness? Muscle soreness itu disebabkan karena ya kayak yang saya bilang tadi, ototnya itu kena damage atau ototnya itu terdapat sel otot yang rusak lah. Karena kan kita semua tahu kalau ketika latihan beban itu kan kita akan merusak otot, dan kemudian tujuannya itu ototnya agar dirusak kemudian dibangun atau diperbaiki dengan lebih kuat dan lebih besar, kan tujuannya kayak gitu. Jadi kita semua tahu kalau latihan beban, pada saat latihan beban itu malah merusak ototnya ya. Dan ya jadi penyebab muscle soreness itu ya merusak otot, terdapat sel otot yang rusak. Nah, kalau gitu apakah semakin sore atau semakin sakit ototnya yang dilatih itu sama dengan semakin baik? Karena kan ya kalau misalnya tujuannya untuk merusak otot, kemudian merusak otot itu ditandakan dengan muscle soreness, itu berarti kan semakin rusak kayak semakin sore, apakah semakin baik gitu kan? Tujuannya merusak otot, latihan beban itu. Jawabannya adalah enggak. Semakin sore itu belum tentu semakin baik, atau malah kalau terlalu sore itu malah buruk untuk pertumbuhan otot Anda. Tapi sebelumnya saya beritahu terlebih dahulu faktor-faktor atau beberapa faktor yang berpengaruh terhadap muscle soreness ya. Dan ya ini merupakan banyak sekali faktor yang berpengaruh dalam muscle soreness ini. Contohnya ada kayak mulai dari intensitas, kemudian frekuensi, volume, kemudian gerakannya. Kayak terdapat gerakan yang lebih menimbulkan muscle soreness dan terdapat yang enggak. Kayak biasanya gerakan compound mungkin itu lebih menimbulkan muscle soreness. Kemudian terdapat tempo, kayak misalnya Anda tiba-tiba merubah tempo Anda, tempo workout Anda atau tempo gerakan Anda, itu juga bisa berpengaruh terhadap muscle soreness Anda. Kemudian beban tentunya, rep range, kayak misalnya Anda pakai powerlifting style di mana Anda pakai low rep tapi heavy weight atau beratnya itu bebannya berat. Kemudian Anda mencoba kayak bodybuilding style di mana repetisinya 8 sampai 12 atau bahkan ke atas dengan beban yang moderate, itu juga berpengaruh terhadap muscle soreness Anda ya. Yaitu baru dari workoutnya saja. Kemudian terdapat umur juga, jenis kelamin juga ngaruh kayaknya ya, umur, kemudian jam tidur, kemudian nutrisi, hormon. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap muscle soreness ini ya. Tapi utamanya memang biasanya disebabkan dari workout Anda, entah itu volume, frekuensi, intensitas, dan yang saya sebutkan tadi. Jadi kembali yang saya bilang tadi, kenapa muscle soreness yang berlebihan itu tidak baik ya. Ya, sebelumnya saya kasih contoh dulu maksud dari muscle soreness yang berlebihan. Muscle soreness ini belum bisa aja indikator yang baik, tapi bisa aja kalau berlebihan itu buruk ya malah. Dan saya kasih tahu dulu contoh muscle soreness yang buruk, yang berlebihan. Contohnya itu kayak misalnya Anda latihan otot dada, ya Anda melakukan otot dada gila-gilaan gitu. Kemudian saat Anda selesai workout dan misalnya chest Anda itu masih kayak sore atau jarum, itu kalau misalnya Anda kayak kepukul chest Anda atau Anda megang chest Anda itu sampai kayak sakit. Nah, itu kayak contoh muscle soreness yang berlebihan, kayak dipegang aja atau kepukul aja atau kesenggol aja itu sampai sakit gitu. Karena saya juga pernah ngalamin, jujur aja kayak gitu. Jadi ya
Itu contoh muscle soreness yang berlebihan. Ya kalau Anda pegang, Anda gerakin itu kayak sakit gitu. Itu tanda muscle soreness yang berlebihan seperti itu. Dan kenapa muscle soreness yang berlebihan itu nggak baik? Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, kalau muscle soreness itu disebabkan oleh otot yang rusak. Kalau muscle sorenessnya berlebihan, berarti otot yang rusaknya itu juga kebanyakan atau berlebihan juga artinya, ya kan? Karena ya berbanding lurus gitulah. Dan ketika Anda merusak otot Anda berlebihan, maka tubuh Anda itu fokus untuk healing atau recovery dari bagian otot Anda ya. Dan di sini terdapat bedanya atau kelihatan lah buruknya muscle soreness yang berlebihan. Jadi terdapat healing atau recovery, kemudian terdapat adaptation atau adaptasi. Jadi ada dua kubu gitu. Dan untuk keperluan video ini kita anggap saja berbeda ya kedua jenis ini, healing atau recovery dengan adaptation atau adaptasi. Kita anggap aja berbeda untuk keperluan video ini. Jadi healing atau recovery itu yang saya sebutkan tadi, itu tubuh Anda itu hanya menyembuhkan atau ya memperbaiki otot Anda tadi yang rusak, hanya itu fokusnya. Sedangkan adaptasi itu fokusnya untuk membuat otot Anda itu jadi lebih kuat dan lebih besar. Jadi performanya lebih meningkat dengan adaptasi ini. Jadi kan tentunya ketika kita latihan beban, kita kan fokusnya untuk adaptasi kan, karena kita mau badannya jadi lebih besar dan lebih kuat gitu ya, ototnya bertambah. Jadi kita tentunya fokusnya harusnya ke adaptasi, ngincernya adaptasi, jangan healing atau recovery doang. Dan ini jadi healing itu jadi adaptasi itu kayak di atasnya healing. Walaupun kayak juga bisa dua-duanya itu berjalan bersamaan ya, kayak misalnya healing dengan atau recovery bersamaan dengan adaptasi, ya itu juga bisa. Tapi ya karena konteks ini muscle soreness yang berlebihan, maka kemungkinan besar nggak seperti itu. Dan ya ketika muscle soreness Anda berlebihan, berarti otot yang Anda rusak itu juga berlebihan atau kebanyakan. Kemudian tubuh Anda itu hanya fokus untuk recovery atau healing. Jadi hanya fokus untuk menyembuhkan, tapi nggak fokus untuk membangun yang lebih kuat atau lebih besar gitu. Dan jika Anda anggap ini nggak apa-apa, maka kayak progres Anda di gym atau kekuatan Anda di gym atau tubuh Anda bahkan itu ya kayak gitu-gitu aja, nggak berubah. Otot Anda itu nggak tambah kuat, otot Anda itu juga nggak tambah besar, masa otot Anda juga nggak bertambah. Itu karena ketika Anda ngerusak otot Anda yang berlebihan nih sampai muscle soreness-nya berlebihan, kemudian besoknya tubuh Anda itu cuman recovery doang. Kemudian saat sudah sembuh, Anda rusak lagi, kemudian recovery doang, Anda rusak lagi, kemudian recovery doang, kayak ngulang gitu aja. Dan nggak ada adaptasinya. Makanya kalau misalnya Anda semakin muscle soreness-nya berlebihan, progres Anda di gym itu juga nggak meningkat kan, atau bahkan menurun. Kayak Anda ngangkatnya cuma bisa segitu-gitu aja gitu. Nah, jadi itu bedanya healing atau recovery dengan adaptation. Jadi atau adaptasi. Jadi memang kita ngincarnya adaptasi atau adaptation. Dan itu kenapa juga muscle soreness yang berlebihan itu nggak baik, seperti yang saya jelaskan tadi, karena berhubungan dengan merusak otot yang berlebihan dan recovery-nya kayak ngulang terus gitu. Tubuh Anda itu nggak sempet untuk adaptasi, hanya fokus recovery atau fokus healing saja. Nah, tadi saya juga bilang kalau soreness itu bukan sepenuhnya tidak baik juga. Soreness itu juga bisa jadi indikator workout yang baik atau cukup, tapi nggak sampai berlebihan. Jadi maksudnya gini, sebelumnya kita sudah pastikan tadi kan, kalau jangan mengejar soreness saja. Jadi kita sudah menyatakan kalau muscle soreness yang berlebihan itu nggak baik, dan semakin sore itu bukan berarti workoutnya semakin baik. Nggak, itu kan kita sudah jelaskan, saya sudah jelaskan tadi. Jadi itu sudah terbukti salah, semakin sore bukan berarti semakin baik, dan muscle soreness berlebihan juga nggak baik. Jadi jangan terlalu mengejar muscle soreness lah. Kalau gitu indikator workout yang baik atau yang cukup itu gimana? Nah, indikator workout yang baik atau cukup itu kayak ya Anda bisa pakai soreness tapi kayak light soreness, kayak ringan aja sorenya, muscle soreness-nya ringan, jarumnya ringan lah. Kan ini belum workout, kemudian udah workout. Nah, ini sesudahnya ini efeknya kayak cuman
Anda bisa bilang kalau Anda itu habis workout atau habis latihan beban, kayak juga gitu aja. Tapi ya nggak sampai sakit-sakit tadi, ya Anda kayak masih bisa gerak, kalau kemudian disentuh itu nggak sakit, ya masih masih gimana ya, masih manusiawi lah muscle soreness-nya. Itu merupakan indikator yang baik. Jadi kayak cuman menandakan kalau ya kayak Anda itu tadi sudah workout gitu aja, nggak perlu muscle soreness yang berlebihan. Jadi ya gitu ya, semoga paham ya indikator workout yang baik atau cukup. Kayak indikatornya ya kayak ya saya bisa bilang kalau tadi saya itu habis workout dengan efek tubuh saya ini ya habis workout ini. Jadi ya mungkin agak membingungkan, tapi ya intinya nggak sampai berlebihan lah, nggak sampai kayak Anda kalau gerak aja sakit, kalau disentuh aja sakit. Itu artinya Anda kebanyakan atau overtraining dan Anda perlu membenarkan workout program Anda. Mungkin itu intensitasnya dikurangi, kemudian setnya dikurangi ya, atau bebannya dikurangi, pokoknya dikurangi lah latihan Anda, karena ya muscle soreness yang berlebihan itu disebabkan oleh overtraining. Jadi overtraining atau latihan yang berlebihan itu menyebabkan kerusakan otot yang berlebihan, dan kerusakan otot yang berlebihan juga menyebabkan muscle soreness yang berlebihan atau otot jarum yang berlebihan atau otot sakit yang berlebihan, ya itulah namanya. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Jadi semoga sudah jelas dan sudah paham ya, sudah nggak bingung lah tentang muscle soreness ini, dan semoga Anda juga kalau latihan beban atau kalau workout muscle soreness-nya sudah nggak berlebihan. Ya, jadi untuk video ini segini aja. Jika Anda punya pertanyaan juga silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan sebisa mungkin untuk bantu jawab untuk video ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.